India, sebuah peradaban yang kaya akan budaya, dengan semangat juang untuk hidup. Negeri yang makmur dan selalu menyambut para pendatang dengan tangan terbuka. Namun para pendatang itu menyembunyikan sebuah rencana yang kejam. Ketika kekerasan dan penderitaan semakin menghantui, saat itulah datang pertolongan dari Ibu Pertiwi. के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा मणिकर्णिका। Pada tahun 1828, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Manikarnika di daerah Varanasi. Ia dibesarkan oleh ayahnya yang bernama Moropan. Singkat waktu, singkat cerita, Manikarnika kini tumbuh menjadi wanita yang cantik dengan semangat juang yang tinggi. Terlihatlah kalau ia sedang melatih kemampuannya dengan menghadapi harimau yang buas. Tanpa sengaja, seseorang dari kerajaan Jansi bernama Dixitji melihat aksi memukau yang dilakukan Manikarnika. Karena dari itu, ia mencoba bertanya, siapa wanita itu? Kedua pria itu memberitahukan kalau dia adalah Manikarnika, seorang gadis yang dibesarkan Bajirao, seorang menteri di Bitor. Berlanjut ke Jansi, pada tahun 1842, Dixit dan sang ratu sedang membahas tentang ancaman yang baru saja mereka terima dari Inggris, di mana pihak Jansi diminta untuk memberi harta. Tapi jika menolak, maka Inggris akan merebut kekuasaan Jansi dengan cara paksa. Namun kabar baiknya, Dixit berkata kalau ia punya gadis yang bisa mengatasi masalah mereka. Di hari berikutnya, berangkatlah Dixit ke Bitor untuk menghadap Menteri Bajirao. Tentu, maksud tujuan Dixit di sini untuk melamar Manikarnika yang akan dijodohkan dengan Pangeran Gangadhar, ahli waris kerajaan Jansi. Ya, dikarenakan itu adalah niat baik untuk menyelamatkan negeri mereka, maka Moropan, selaku ayah dari Manikarnika, dan juga Menteri Bajirao menerima lamaran itu. Di hari selanjutnya, berangkatlah Manikarnika yang dikawal ratusan rakyat Bitor untuk melangsungkan pernikahan di kerajaan Jansi. Tibalah ritual pernikahan antara Manikarnika dan Pangeran Gangadhar. Setelah sah menjadi suami istri, Gangadhar diminta memberikan nama baru untuk istrinya, yang kemudian nama Manikarnika berubah menjadi Laksmi Bei. Sama seperti pasangan pada umumnya, Gangadhar dan Laksmi hidup bahagia di singgasana mereka. Pada suatu hari, tentara Inggris yang dipimpin oleh Kapten Gordon sedang dalam perjalanan ke Jansi. Diketahui kalau mereka adalah penjajah kejam yang tega menindas rakyat-rakyat kecil. Sesampainya di sana, Gordon langsung menghadap Gangadhar dan Laksmi. Namun di sini ada satu hal yang membuat Gordon emosi. Di saat semua orang menundukkan kepala saat bertemu dengannya, tapi Laksmi malah menolak dan mengatakan hal itu tidak akan pernah ia lakukan. Mendengar itu, Gordon pun bersumpah kalau suatu hari ia akan membuat Laksmi menundukkan kepalanya dengan cara apapun. Setelah kepergian tentara Inggris, Laksmi langsung memacu kudanya untuk melihat keadaan di desa. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dua orang yang terikat. Laksmi bertanya, apa yang terjadi? Dan kedua pria itu berkata kalau mereka sudah dirampok oleh pria bernama Sangram Singh. Kemudian Laksmi menuju ke desa untuk mendatangi Sangram Singh. Dan ketika Laksmi menodongkan pedang, tiba-tiba warga yang lain berdatangan. Salah satu warga berkata kalau Sangram bukanlah penjahat. Hal itu dia lakukan karena paksaan dari company, di mana diketahui kalau mereka tidak bisa memberikan bayaran, maka tanah dan rumah mereka akan disita tentara Inggris. Sebab dari itu, Sangram melakukan segala cara agar bisa membantu para warga di sana. अगर यही क्रोध क्रांति में बदल गया होता, जिस दिन तुमने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठा ली ना। Di tempat lain, seorang wanita bernama Jalkari sedang berada di rumahnya. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan dengan dua tentara Inggris yang mengambil anak sapinya secara paksa. Ketika para tentara sedang menikmati hasil rampasan mereka, di saat itu juga, Laksmi mendatangi mereka. Di sini Laksmi berkata dan memperingatkan untuk tidak lagi mengganggu rakyat Jansi. Setelahnya, Laksmi masuk ke desa dan mengembalikan sapi milik Jalkari. Tentu hal itu membuat Jalkari dan suaminya
serta semua warga yang ada di sana merasa bangga karena mereka mempunyai ratu yang mampu melindungi mereka. Tak berapa lama, datanglah Gangadhar untuk mencari Laksmi. Namun di sini Gangadhar mendapatkan kabar yang membuat dia sangat senang karena diketahui kalau Laksmi sedang dalam mengandung. Tentu kabar gembira itu cepat menyebar di kerajaan. Sementara itu, saudara Gangadhar yang bernama Sadashiv ternyata bersahabat baik dengan para tentara Inggris. Rupanya kabar kehamilan Laksmi menjadi ancaman besar untuk bisa menjadi ahli waris Jhansi. Sebab dari itu, Sadashiv ingin merebut tahta dengan cara apapun. Akhirnya, hari itu pun tiba. Setelah perjuangan yang panjang, Laksmi berhasil melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Damodar. Untuk menyambut kelahiran sang anak, Gangadhar ingin mengundang semua orang, termasuk tentara Inggris, untuk datang ke pesta yang akan diadakan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja Damodar pun tewas akibat diracun. Dan tentu saja Sadashiv yang melakukan itu tanpa mereka sadari. Di saat yang bersamaan, ternyata Gangadhar jatuh sakit. Mengetahui bahwa kematiannya sudah dekat, ia dan Laksmi memutuskan untuk mengadopsi seorang putra yang akan memerintah Jhansi di masa depan. Ketika sedang mengumumkan kabar itu, tiba-tiba seorang anak kecil mendekati Laksmi. Rupanya, Laksmi langsung tertarik dengan bocah itu dan ingin mengadopsinya. Tentu hal itu membuat Sadashiv semakin kecewa, karena ia mengira kalau anaknya yang akan diadopsi. Pembangkangan yang dilakukan Sadashiv membuat Gangadhar marah. Dan ketika Sadashiv disuruh tunduk di hadapan Laksmi, ia malah menolak dan akhirnya Sadashiv pun diusir dari Jhansi. Singkat waktu, penyakit Gangadhar pun semakin parah. Sampai pada akhirnya, ia pun harus menyerah pada takdir. Ya, Gangadhar sudah berpulang ke Maha Kuasa. Setelah kematian Gangadhar, Inggris semakin optimis untuk merebut kerajaan Jhansi. Namun Laksmi yang sekarang menjanda tak ingin menyerah begitu saja, dan secara terbuka ingin menantang Inggris. मैं लक्ष्मीबाई महाराज Di Kalkuta, pada tahun 1855, seorang jenderal gubernur, Dalhousie, menerima surat perdamaian dari pihak Jhansi. Namun ia tidak memperdulikan surat itu dan berkata kalau itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian, Laksmi bertemu dengan Gaus Baba untuk menerima surat balasan dari jenderal, yang tentu saja surat itu berisi penolakan perdamaian. Mengetahui itu, Laksmi mencoba bertanya berapa jumlah pasukan, kuda, dan juga meriam mereka. Tapi sayangnya, jumlah pasukan mereka berbanding jauh dengan milik Inggris. Ditambah lagi, dua kota tetangga mereka, yaitu Orcha dan Datia, telah berkhianat dan bergabung dengan Inggris. Namun itu tak menghentikan semangat Laksmi yang rela mati demi melihat matahari terbit di India yang merdeka. Pada suatu malam, Laksmi mendapatkan kabar kalau pasukan Inggris mendatangi kerajaan mereka. Kemudian, Laksmi berhadapan lagi dengan Kapten Gordon. Di sini, Gordon kembali mengingatkan tentang kata-katanya beberapa hari yang lalu, di mana saat itu Gordon bersumpah akan membuat Laksmi menundukkan kepalanya di hadapannya dan juga merebut kerajaan Jhansi dari tangan Laksmi. Laksmi tak gentar mendengar perkataan Gordon dan malah balik berkata kalau tahta tidak menjadikannya seorang ratu, melainkan cinta dan kepercayaan dari rakyat Jhansi itu sendiri. Laksmi pun mengatakan dua perbedaan di antara mereka, di mana Gordon ingin memerintah Jhansi, sementara Laksmi hanya ingin melayani rakyatnya. Satu hal yang ingin Laksmi tekankan, bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan menundukkan kepalanya. Lalu, Laksmi memilih untuk pergi meninggalkan Jhansi, yang kemudian disambut oleh rakyatnya. Pada tahun 1857, para tentara Inggris semakin berdatangan dan berusaha untuk menguasai seluruh daratan India. Bahkan mereka pun dengan tega melakukan penyerangan untuk membunuh semua rakyat di sana. Namun, kaum revolusioner yang saat itu dipimpin Sangram Singh melakukan pemberontakan besar hingga mencapai daerah Jhansi dan berhasil membunuh Kapten Gordon. Laksmi yang kini hidup di antara warga sipil mendapatkan kabar mengenai pemberontakan itu.
Sesampainya di sana, Laksmi langsung menghentikan Sang Ram dan pasukannya yang ingin membunuh anak-anak dan wanita yang tak bersalah. Walaupun semua rakyat ingin membalas dendam kepada Inggris, namun bagi Sang Ratu, itulah yang membedakan mereka dengan penjajah. Kemudian, Sadashiv menghadap Gubernur Dalhousie untuk memberitahukan kematian Gordon dan pasukannya. Mengetahui itu, pemerintah Inggris pun menunjuk Mayor Hugh Ross untuk menyelamatkan situasi dan menyingkirkan Laksmi dari tata secara permanen. Setelahnya, Inggris pun mengirim utusan ke Laksmi untuk memberikan ultimatum agar segera meninggalkan Jhansi selama-lamanya. Tentu saja Laksmi menolak dan menantang perang ke pihak Inggris. Di hari selanjutnya, Laksmi dan beberapa pejuang sedang menyusun strategi. Namun mereka punya masalah dengan jumlah pasukan yang sedikit. Sebab dari itu, Laksmi mengambil keputusan untuk mengajak para wanita bergabung menjadi pejuang. Semangat mereka akhirnya bertambah. Bahkan, semua warga dengan sukarela memberikan harta benda mereka yang nantinya akan digunakan untuk membuat senjata. Di hari-hari berikutnya, Laksmi pun melatih pejuang wanita untuk bisa menggunakan pedang dan juga bela diri. Tibalah hari di mana para tentara Inggris mulai bergerak untuk menyerang Jhansi. Sementara Sang Ratu dan pasukannya juga sudah bersiap di posisi masing-masing. Begitu mereka melihat kedatangan pasukan Inggris, Sang Ratu langsung memerintahkan untuk menembakkan meriam. Tentu saja, jual beli serangan pun terjadi di antara kedua belah pihak. Kemudian, pihak Inggris mulai menyadari kalau serangan meriam mereka tidak mempan dikarenakan tembok benteng Jhansi yang sangat tebal. Mengetahui itu, Sang Mayor menyuruh pasukannya untuk meletakkan meriam di depan kuil. Sementara pasukan Jhansi yang menyadari itu tidak bisa membalas serangan itu, karena jika dipaksa untuk membalas, mungkin saja kuil kepercayaan mereka akan hancur. Mau tidak mau, Sang Ratu mengubah strategi untuk menyerang pasukan Inggris secara langsung. Lalu kemudian pecahlah peperangan di antara mereka. Sang Ratu nyaris saja berhasil membawa Mayor Ross. Namun sayangnya, ia berhasil melepaskan ikatan itu. Setelahnya pasukan Jhansi pun memutuskan untuk kembali ke istana mereka. Sementara di tempat lain, Sadashiv mengatakan rahasia tentang kelemahan tembok Jhansi. Mayor yang mendapatkan kabar itu langsung memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan meriam utama mereka. Lalu kemudian menembakkannya ke arah benteng belakang Jhansi. Dan hal itu pun berhasil. Tak ingin membuang waktu, tentara Inggris langsung menyerang masuk dan perang kembali pecah di antara mereka. Sayangnya saat itu, banyak pasukan inti dari Jhansi yang harus gugur. Salah satunya, Ghaus Baba, yang harus tewas akibat serangan dari tentara Inggris. Sementara Sang Ratu semakin merasakan amarah dan berusaha membunuh pasukan itu sebanyak mungkin. Di tempat lain, Mayor memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ratu hidup-hidup. Dan sampai pada akhirnya, Ratu pun terpojok. Namun ketika Mayor melihatnya, ternyata itu bukan Ratu, melainkan Jalkari yang menyamar menjadi Ratu. Rupanya Sang Ratu sendiri sedang berusaha meninggalkan tempat itu bersama Damodar. Ketika Laksmi berhasil pergi dari sana, Jalkari mengorbankan dirinya dalam ledakan besar bubuk mesiu yang menewaskan banyak perwira Inggris bersamanya. Setelahnya, Laksmi sampai di Kalpi untuk bersatu kembali dengan Tata Tope dan sekutu lainnya. Pada suatu malam, beberapa pejuang yang berhasil selamat
mendatangi Laxmi untuk memberitahukan kalau pasukan Inggris telah mengubah Jhansi menjadi kuburan. Tidak banyak yang selamat, bahkan benteng mereka telah hancur terbakar. Di tempat lain, Mayor dan Sadasiv sedang membahas kesepakatan mereka, di mana sebelumnya pihak Inggris berjanji akan memberikan kerajaan kepada Sadasiv. Namun sayangnya, sang Mayor hanya memanfaatkannya saja untuk menangkap Laxmi. Kembali ke Laxmi, yang berniat untuk bersatu kembali dengan kerajaan Gwalior. Namun Tantia berkata kalau itu tidak mungkin, karena Raja Gwalior yang bernama Si Chindia adalah sekutu Inggris. Sebab dari itu, Laxmi pun ingin menyalakan semangat rakyat India. Sementara di Gwalior, Raja Si Chindia mendapatkan kabar kalau Laxmi, Tatia, dan Rao sedang ke Gwalior tanpa pasukan. Di hari selanjutnya, sampailah Laxmi di kerajaan Gwalior, dan di sana ia sempat berkata, "Bunuh saja aku, karena itu adalah kesempatan yang terbaik." Namun hal itu tidak dilakukan pasukan Gwalior ketika Laxmi menyuarakan tentang kemerdekaan dan kemenangan di depan mata mereka. Alhasil, pasukan Gwalior pun mengubah haluan dan memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Laxmi. Kemudian, sang ratu berhadapan dengan Chindia dan berkata kalau ia adalah pengkhianat dan pengecut. Mau tidak mau, Chindia pun harus merelakan kedudukannya digantikan oleh Laxmi. Selanjutnya mereka pun membuat pengumuman dan mengatakan kalau kerajaan Gwalior sudah diklaim kembali oleh Kekaisaran Martha, yang mengartikan kalau negeri itu akan bebas dan keadilan akan ditegakkan. Sementara di tempat lain, Mayor Ross yang mengetahui kabar tentang penaklukan Gwalior semakin geram dengan Laxmi, dan ia pun semakin bertekad untuk menghentikannya. Singkat waktu, tibalah hari di mana Laxmi bersiap menghadapi pasukan Inggris. Namun di saat akan pergi, langkah Laxmi sempat terhenti ketika Damodar memanggil. Tapi dalam keadaan terpaksa, Laxmi tetap berjalan tanpa melihat wajah anaknya. Pada tahun 1858, pasukan Inggris sudah sampai di titik di mana mereka akan melakukan penyerangan. Ketika sang mayor sedang menyusun rencana, tiba-tiba dari kejauhan, ia pun melihat ratusan ribu pasukan Laxmi sudah datang ke arah mereka. Tak menunggu lama, mayor pun memerintahkan untuk bersiap di posisi masing-masing, dan kemudian perang kembali pecah di antara mereka. Pada awalnya, Laxmi dan pasukannya berhasil menguasai pertarungan. Sementara mayor yang sangat berambisi menangkap Laxmi, menyuruh anak buahnya untuk membawa bubuk mesiu untuk membatasi pergerakan Laxmi. Kemudian bubuk itu mulai disebar dan dibakar hingga kemudian membuat Laxmi terjebak di dalam lingkaran api yang membara. Namun sayangnya perjuangan Laxmi saat itu harus terhenti ketika banyak sekali serangan yang mengenai dirinya. Akhirnya, Laxmi pun benar-benar tidak mampu lagi untuk bertahan, dan ketika ia melihat mayor mendekati ke arahnya, Laxmi lebih memilih membakar dirinya ke dalam lingkaran api daripada ditangkap oleh mayor itu. Di akhir film dikatakan, setelah 2 tahun kematian Ratu Laxmi, kerajaan Jhansi diserahkan kepada pemerintah Inggris pada tahun 1860 atas nama Damodar. Meskipun selamat, tetapi Damodar menjalani kehidupan dengan menderita penyakit yang berkepanjangan dan kemiskinan yang parah, hingga akhirnya meninggal pada usia 58 pada tahun 1903. Sementara Mayor Hugh Ross menulis tentang keberanian Ratu Laxmi yang berbunyi, "Dia adalah yang paling berbahaya dari semua pemimpin pemberontak, terbaik dan paling berani dari semuanya."